Alhamdulillah sabun duki ayat 228. Sebelum saya membaca, ini badal sing biasa nyemak orang nggak kita ya, orang lawu ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, yang nggak bisa hadir walaupun dalam halangan apapun mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma Amin ya Rabb. Saya mohon maaf pastinya banyak kekurangan kesalahan, mohon dimaklum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم. Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu utawi pira-pira wong wedon kang den talak atau wanita-wanita yang dicerai iku ya tarobasna menunggu sapa mutallaqat tegesipun ai ing liyang tadiruna tegese menunggu sapa mutallaqat bi anfusihinna kelawan awak dheweke mutallaqat menunggu ngani nikahi saking nikah. Salah tata kuruin ing telu pira-pira guru. Tamdi kang kliwat minhinal talaqi saking awale jatuh talak. Utawi dawuh kuruin iku jamu qur'in ngaten jamae lafal qur'in. Bi fathil qafi kelawan den waca fathah huruf qafnya. Wa huwa hale utawi guru iku atahiru suci awil haid atau haid. Kaulani pengucap loro atau pendapat dua. Pun kemarin iki sedikit-sedikit yang mudah paham. Nanti saya campur ke Indonesia lah. Ini jadinya semuanya bahasa Sunda ya. Tapi saya bahasa Indonesia sekarang. Ya itu menghormati teman-teman yang dari Cimanggu jauh-jauh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ini masalah penting banget loh dengan pada nanti biar sedikitnya tahu masalah hukum yang dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Malam ini sampai ayat 228. Sebelumnya menjelaskan tentang yaitu lilladzina yu'duna min nisaihim tarabbasu arba'ati asyhurin al-ayat. Itu tentang masalah beberapa seorang suami yang bersumpah ilah. Itu dulu udah jelaskan, ini memang terkaduk ya nanti menjadi paham. Ketika jalan sudah rumah tangga kan jangan bersumpah, saya bersumpah tidak akan menggauli istri saya. Itu contoh. Itu namanya sumpah ilah. Maka jatuhlah talak satu. Makanya haram ketika jenengan sudah berucap seperti itu menggauli istri kalian. Dipahami ya? Ini sebelum ayat ini. Artinya apa? Nanti ada ketentuan untuk membayar kifarat ketika sudah bersumpah seperti itu. Nah, hukumnya ketika sudah bersumpah ilah, Allah dawuh maka wajib menunggu 4 bulan. Maksudnya adalah ketika jenengan mau kembali ke istri jenengan, mau rujuk atau mau talak, maka Allah menjatuhkan waktu 4 bulan. Begitu. Jadi sebelum waktu zaman jahiliyah itu memang dulu sumpah ilah itu suatu alat buat kaum suami itu untuk
menggantung istrinya atau menyiksa istrinya. Digantungkan, dicerai enggak, digembulin enggak, nggih. Rujuk juga enggak. Akhirnya kan gantung bertahun-tahun, nggih. Kan kasihan bagi kaum istri. Nah, disinilah Al-Qur'an mengangkat derajat kaum wanita. Gini apa Badan? Sekarang Allah dawuh wajib menunggu 4 bulan. Atau nanti dalam waktu 4 bulan itu harus ada keputusan mau kembali atau mau ditalak. Nah, ketika sampai 4 bulan itu kaum suami itu enggak nalak, enggak mencerai, enggak rujuk juga enggak. Artinya nanti kaum wanita yang jatuh talak 1 itu bisa mengajukan ke hakim. Jadi paham nggih? Ya, zaman sekarang mungkin istilahnya apa nggih? Lapak ngapa. Dan ketentuannya sekarang lagi menjabat masalah masih talak 1. Artinya masih talak raj'i. Nah, sekarang saya uraikan untuk selanjutnya, yaitu tadi kan sudah menjelaskan ketentuan dalam waktu 4 bulan itu seorang suami itu harus memutuskan mau kembali atau mau talak kayak gitu ya. Wa in azamu itu sebelum ayat ini kan. Nah, di sini dijelaskan, diteruskan wal mutallaqatu yatarabbasna. Nah, artinya ketika memang sudah kan bisa nanti ada ketentuan kalau mau rujuk, ada ketentuannya gimana, membayar kifaratnya gimana, membayar sumpahnya itu untuk menggugurkan kan gitu. Nah, untuk selanjutnya ini menjelaskan tentang wanita yang telah dicerai atau telah menerima talak 1. Nanti ada talak 2, talak 3 atau itu ayat selanjutnya. Ini menjelaskan talak raj'i, yaitu yang masih bisa rujuk. Nah, ketika ini sampai ke talak 1, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi wanita-wanita yang telah mendapat talak itu wajib menunggu selama 3 quru. Quru dalam bahasa Al-Qur'an, dalam ilmu penafsiran ulama itu bisa diartikan 3 masa sucinya kaum wanita. Atau nggih, 3 masa suci. Di sini dijelaskan ada 2 pendapat. Bukan 3 masa suci, tapi 3 masa haid. Tapi insya Allah walaupun istilah pendapat itu bisa menjadi tolak ukur. 3 masa suci atau 3 masa haid itu wajib menunggu kaum wanita yang telah kena talak 1. Jadi tidak boleh ketika kaum istri mendapat talak 1 bisa ranjang baru sebulan semuanya kok nikah lagi, haram hukumnya. Penjenengan nanti tahu ada tetangga baru talak 1 kok langsung kawin deui, eta haram hukumnya. Jadi wajib menunggu 3 kali suci haid. Artinya ya perkiraan sekitar 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu baru nanti kan ada kepastian itu mau ditalak 1 apa sampai 2, 3 atau mau rujuk kembali. Kan itu nanti terserah sang suami ngaten nggih. Itu pendekaulani tadi udah koma ya. Yang dimaksud guru itu bisa diartikan 3 masa suci atau 3 masa haid. Itu siklus untuk kaum wanita itu buat barometer, buat ukurannya. Monggo pada pertanyaan, mumpung masih koma. Sob jenengan kamu bertanya gimana gitu hukumnya ini gimana? Ini terutama pelajaran bagi yang sudah rumah tangga ya. Jenengan kan mau menghadapi rumah tangga itu juga penting. Jangan sampai jenengan kamu mau saya cerai atau jenengan apa itu baru sumpah ilah aja, jenengan sudah diharamkan untuk menggauli istri kalian. Hati-hati ketika jenengan berumah tangga ya. Jadi jangan sampai aduh aing mah geus bosen jeung maneh. Aing mah embung arek sare jeung maneh. Nah, ketika jenengan bilang seperti itu, jatuhlah talak 1. Jadi jenengan nggak bisa menggauli istri kalian. Bisa dalam waktu menunggu tadi arba'ata asyhur, jenengan itu ada ketentuannya membayar kifarat atau membayar denda. Nanti ada saksinya. Baru jenengan bisa kembali lagi walaupun tanpa ada qabil nikah kayak gitu, ijab qabul tidak. Tapi harus ada ketentuan seperti itu. Ini kalau ngaji dari awal insya Allah ya mandan centret ya. Tinggal apa ini insya Allah ya gimana? Kalimat sing anu menentukan jadi nomor 1 kalimat model-model apa baik? Ya banyak.
Ya seperti tadi contoh, saya sudah bosan, saya tidak akan menggauli kamu. Biasanya orang kayak gitu kan memang dia pacar selingkuhannya. Biasanya begitu. Itu hati-hati. Berarti jatuhlah ke satu. Atau nanti karena itu kok ayat selanjutnya sebenarnya ini pertanyaan ini sebenarnya nanti ada ayat selanjutnya itu talak, ada nanti ada talak soreh, ada talak bain, talak bangin itu nanti itu ayat selanjutnya nanti ada yang ketika udah jatuh talak 3 artinya udah resmi, pemerintah pun udah ketok palu. Nah nanti itu talak bangin itu kita bisa kembali rujuk dengan istri kita dengan syarat istri kita udah dinikah sama orang. Bok, abot. Itu nanti. Hah? Kalau bubar maning dia itulah hukuman dari Allah. Kalau memang itu masih jodohnya jenengan mungkin itu suatu syarat. Itu namanya talak bangin, itu nanti ayat selanjutnya. Sekarang masih dalam pembahasan talak raj'ain. Nah, saya baca terus seterusnya nggih. Wa hadza lan ikilah mutallaqat fil madkhuli bihinna ing dalem wong wedon sing wis digauli. Atau madkhul itu maksudnya madkhul itu kalau dicentretkan itu istri yang sudah digauli. Jadi anunya sudah ditembak. Paham enggak? Kan ada kalanya kemarin nonton enggak? Oh, jadi ingat nih. Kemarin nonton di iNews, channel iNews kemarin malam pisan. Cinta bertasbih 2. Ya kan? Nah, itu kan putrinya Pak Kiai itu sama suaminya kan gak digauli sama sekali. Cinta bertasbih 2 ada itu. Saya nonton, saya jadi paham pas temenin penjelasan ayat sekarang malam ini. Itu si Azam, ya kan, Azam kan cari jodoh susah banget. Udah tunangan, udah apa gagal terus. Nantilah Azam dipercaya sama Pak Kiai untuk mulang ngaji di situ. Si Azam itu kan lulusan Al-Azhar itu dalam kisahnya itu. Nah, putrinya Pak Kiai kan udah berumah tangga. Ini dalam kenyataan begitu berumah tangga ada suatu problem. Jadi suaminya gak mau menggauli istrinya dengan alasan dia itu kena virus HIV. Akhirnya istrinya sama sekali gak dijamah. Nah, ini saya mau jelaskan kelanjutannya dulu dalam Al-Qur'annya dulu, ya. Itu cinta bertasbih 2 itu syarat dengan ilmu itu, bro. Ternyata saya nonton semalam. Ilmu belajar apa ilmu apa kecil ya? Ya emang ilmu hukum dari Allah. Itu harus dijelaskan. Hukum dari Allah karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatur untuk regenerasi bangsa. Turunan itu benar-benar harus benar-benar suci. Dalam arti orang kecampuran sikit wong wedon siji punya anak binnya banyak. Kok bingung. Soalnya Dipa bin Anu nanti Dipa bingung minta tanda tangannya ke siapa kan begitu. Nah, Allah mengatur untuk seperti itu jelas sekali dalam Al-Qur'an. Diatur sekali dalam hal seperti itu. Fi madkhuli ing dalam madkhule bihinna apa bihinna wong wedon yang ditalak tadi. Ya artinya ini ketentuan untuk wong wedon atau perempuan yang tadi sudah digaulin. Amma khairihinna anapun liyane mutallaqat fala iddata ora ana mongko ora ana ngiddah masa menunggu iku maujud alaihina ing tasih mutallaqat likaulihi katwe pengendekane Gusti Allah Subhanahu wa taala fama lakum alaihinna min iddatin. Tentu ini dikuatkan dengan surat yang lain yaitu surat At-Thalaq insyaallah kalau enggak salah. Wa fi khairil ayyisati lan ing zalam liyane wong wedon sing wis ora haid. Berarti wong wedon monopos napa nggih? Sing wis ora haid. Monopos apa itu namanya? Monopos ya. Wasaghirati lan wong wedon di bawah umur atau gadis bawah umur. Fa'iddatihinna mongko utawi ngidahe wong wedon monopos dan wong wedon di bawah umur iku salah satu asurin 3 bulan. Wal hawamil lan wong hamil fa'iddatihinna mongko utawi ngidahe wong hamil iku ayatona yen to melahirkan akan ambil paham apa hamlihinna kandungane mutallaqat yang wedon hamil niku wau kama kaya dene keterangan fi surat At-Talaq dalam surat Talaq
wal amain wong wadon amat atau wong wadon buta fa'iddatihinna mongko utawi ngidahe wong wadon amat iku qarani 2 quru fi sunnati yang dalam sunnah. Apa maksudnya? Ini harus saya terangkan dengan bahasa Indonesia ya, teman-teman paham semuanya. Nah, pertanyaannya bagi perempuan, nah salah satu guru ini berlaku buat memang perempuan yang sudah istri yang sudah digauli, nggih. Nah, adapun yang tidak digauli sama suaminya, yang seperti saya ceritakan tadi itu di film Cinta Bertasbih 2 itu, sama sekali gak dijamah sama suaminya, itu tidak ada masa iddah, tidak ada masa menunggu. Buktinya di film itu kan, ketika bercerai, si mantunya Pak Kiai itu bercerai dengan suaminya, ditalak, ya. Cuma selisih berapa hari ketika azam sowan kepada Pak Kiainya, dia gagal untuk rumah tangga, sama Pak Kiainya langsung dijawab, maukah engkau dengan putriku yang Masya Allah subhanallah waktu itu menjelaskan masih suci, belum terjamah sekali oleh suaminya. Begitu si azam bilang mau, besok maghrib kamu datang ke sini, langsung saya nikahkan. Ya betul sekali di film itu. Artinya ketika sang istri itu sama sekali belum digaulin, artinya masih suci, nggih, itu tidak ada masa iddah untuk menunggu. Tidak ada menunggu untuk 3 bulan kayak gitu. Atau 3 masa suci, masa haid, itu tidak harus. Ketika memang belum pernah digaulin, itu tidak ada masa menunggu. Malam ini dicerai, ya, kok besok ada yang melamar bahkan pengen nikah, itu boleh. Nah, keterangannya gitu. Makanya seorang istri itu memang harus jujur. Digaulin atau apa enggak, nanti jadi gaulin sampai marah ngapunnya si perawan. Ya repot. Itu tergantung, makanya hukum itu nanti ada kejelasan di penghujung ayat ini ada. Monggo ada pertanyaan. Mumpung ya masih biar berantai-rantai lah menora ketinggalan. Jadi paham nggih? Jadi istri yang sudah digaulin sama yang belum gaulin itu ada perbedaan hukum nggih, ada beda ketentuan. Dan selanjutnya perempuan yang monopos ketika sudah dicerai sama suaminya tetap monopos, atau kan zaman dulu ya, mungkin zaman sekarang juga masih ada ya, wong nini dicerai terus pengen kawin maning, ada apa enggak? Ada. Nah itu harus ada masa menunggunya juga, ada masa iddahnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, bahasa dalam Al-Qur'an, dalam syariat Islam itu ada masa iddah, menunggu. Jadi walaupun sudah nenek-nenek kok dicerai, itu juga walaupun sudah tidak haid, itu harus wajib menunggu selama 3 bulan. Termasuk juga gadis kalau di bawah umur, sebenarnya dinikahin sama dipa pernikahan dini, seumpama dipa ya, kok ternyata istri kamu masih di bawah umur, belum haid, gitu kan? Yang bawah umur kan belum haid ya, belum ada siklus mengeluarkan darah kotor. Nah ketika dicerai itu tetap ada masa iddahnya, gitu. Berarti selama 3 bulan, ini kejelasannya. Nah terus pertanyaan, untuk orang hamil gimana? Kalau lagi hamil kok dicerai? Di sini ketentuannya. Jadi masa iddahnya itu sampai melahirkan. Berarti setelah melahirkan, ya itu boleh menikah lagi. Itu bagi janda yang hamil dicerai, berarti nanti boleh menikah lagi ketika memang sudah melahirkan. Kalau masih dalam kandungan ya nggak boleh dinikah sama yang lain. Karena jenengan punya teman lagi hamil, ya, kok dicerai, kok jenengan saking cintanya dengan alasan cinta, wis ayo nak nikah wae jeung aing gitu. Jeung urang apa jeung abdi, bahasa si Manggu. Ayo langsung bae nikah jeung abdi. Isukan. Nah ketika hamil dengan suaminya atau mantan suaminya itu belum boleh. Jadi jenengan harus sabar menunggu sampai melahirkan. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit dipaham ya. Ini biar ilmu sederhana tapi itu penting sekali, dasar untuk kehidupan kita.
sampai wanita hamil masa iddahnya berarti sampai melahirkan. Wala yahillu lahunna, wala yahillu lan ora halal. Dengan makna tidak boleh lahuna kadhe mutallaqat atau orang perempuan yang dicerai. Ayak tuna yen to nyimpen sapa mutallaqat ma ing perkara khalaqa kang nyiptaken sapa Allah Gusti Allah fi arhamihinna ing dalam rahime mutallaqat. Minal waladi nyatane anak awil haiti utawa getih kotoran. Ing kunna yen to ana sapa mutallaqat ana iku yu'minna beriman sapa mutallaqat beriman billahi Gusti Allah. Wal yaumil akhir lan iman dina akhir. Nah terusnya ayat tadi, bagi kaum perempuan yang telah ditalak satu itu harus jujur, tidak boleh menyimpan apa yang terjadi. Sebenarnya dicerai kan ya, dicerai dalam keadaan semuanya dia itu kan biasanya orang suaminya kan nggak tahu ya kalau memang istrinya lagi nyidam semuanya ya, lagi nyidam kok dicerai. Nah ketika cerai talak satu itu jatuh, sang wanita ini harus bercerita ke suaminya, saya ini lagi mengandung anak kamu, itu seumpamanya kayak gitu kan, harus jujur. Jadi ketika perempuan dicerai kok hamil kok diam-diam saja, itu ya bahaya untuk kedepannya, untuk menerapkan hukum itu tersendiri. Nah, apa yang dimaksud di sini jangan menyimpan apa yang telah diciptakan Allah di rahimnya, yaitu tafsirannya di sini adalah di rahimnya, dalam rahimnya ada anak atau darah haid. Kayak gitu. Jadi sang istri itu harus bercerita ke sang suami. Ini saya udah lama nggak menstruasi, jangan-jangan saya hamil. Nah, itu harus segera cepat memeriksakan itu ke terkait lah hamil atau tidak. Jadi nanti biar buat hitungan. Jadi karena dari awal itulah nanti masa iddahnya berapa gitu. Karena penghujung ayat ini in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Kalau memang sang wanita yang dicerai itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu beriman ya adanya hari akhir. Nah, apa keterkaitan masalah iman dengan pengakuan? Apa keterkaitan masalah iman hari akhir dengan masalah harus jujur tentang apa yang keadaan sang perempuan yang dicerai itu tadi? Karena nanti kalau seorang wanita yang dicerai sedang mengandung kok tidak jujur kepada sang suami, dosa besar sekali. Gila Pak Batan? Bisa jadi ketika itu dicerai, hamil, ya karena mungkin saking bencinya sama sang suami tidak mau jujur, ya nanti yang nanggung itu ada bahasa begini, kamu yang makan nangkanya, saya kena getahnya. Itu bisa jadi, ya. Orang lain yang yang menggauli istrinya sampai terjadi anak karena tidak jujur kepada sang suami, akhirnya dia dicerai terus nikah lagi sama orang, akhirnya anak itu binnya kepada enggak sama sang suami yang awal. Mau kasihan nanti anaknya. Itu berarti ada suatu menyembunyikan identitas atau keaslian ciptaan Allah, yaitu berupa anak yang sangat luar biasa nantinya. Itu ditekankan di sini kalau memang kalian wahai kaum wanita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah menyimpan keadaan seperti itu. Karena memang masalah hal itu kan hanya kaum perempuan yang tahu, gitu Pak Badan. Jadi yang dituntut adalah keimanan, masalah hati. Ketika hatinya tidak takut kepada Allah, pasti ya berani menyembunyikan. Ketika memang wanita itu beriman kepada Allah, pasti dia akan takut untuk menyembunyikan, pasti akan jujur kepada suaminya apapun kenyataannya. Gitu Pak Badan. Nah, itulah yang dimaksud keterkaitan dengan masalah ancaman Allah. Kalau memang kalian beriman, ya harus jujur. Jadi tetap masalah kejujurannya kehubungannya dengan keimanan. Mengenai jenengan sedaya, kalau orang beriman, insya Allah untuk berbohong itu berat. Gila Pak Badan? Pasti. Karena masalah kejujuran identik dengan masalah hati.
masalah hati. Walaupun mulut bilang A, ya kenyataannya sebenarnya B, mulutnya bilang A, pasti hatinya itu nggak bisa mengingkari. Di mulutnya, oh ya enggak, itu benernya A, enggak latihnya, enggak ding, ini sebenarnya B, kan begitu. Itulah yang dimaksud dengan masalah iman. Jadi masalah hati itu tidak bisa dibohongi. Terusipun wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islahan. Wa bu'ulatuhunna lan pira-pira bojone wong wedon sing ditalak mau iku ahaqqun lebih berhak bi raddihinna kelawan rujuk atau kembali biro ja'atihinna kelawan rujuk kepada wanita yang ditalak tadi. Walau abayyana lan senajan emoh sapa mutallaqat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mazkur. Maksudipun fi zamani tarfasu ing dalem mangsane menunggu. In aradu lamun karep padha karep sapa suami istriku tadi karep islahan ing islah atau perdamaian. Ngoten. Penauma ing dalem antarane karone suami istri la idrorul mar'ati ora ngelarani atau orang ngelarani bahasa Indonesia ini apa? Tidak menyakiti ngaten nggih, tidak menyakiti sang wanita. Wa huwa halai utawi islahan iku tahridun mendorong ala qasd nggih. Gilaras wa huwa halai utawi islahan perdamaian itu tahridun mendorong ngala qasdin ing atase nejo. Mungkin saya teraskan la sarton ora ana syarat iku maujud li jawazir rajiati kadue wenange rujuk. Apa maksudnya? Dan para suami itu lebih berhak dalam masa menunggu itu lebih berhak untuk kembali lagi, rujuk kembali dalam masa kan udah ada jatuh talak tadi ya. Nah itu sang suami itu berhak rujuk kembali. Di sini tafsirannya walau abayana, walaupun yang diajak rujuk itu tidak mau. Sebenarnya contoh ada suami istri. Tadi udah dijelaskan jatuhlah talak satu ya. Jadi ketika dalam masa tunggu itu, kok sang suami ternyata dari pertama jalan sumpah ilah kan tadi udah nggak mau menggauli istrinya. Ini ternyata baru sebulan kepala sudah pening. Ternyata pengen kembali lagi sama istrinya, pengen menggauli istrinya lagi, kan Nathan? Nah di sini dijelaskan walau abayana, walaupun sang istri itu tidak mau, itu tetap sang suami punya hak untuk tetap kembali lagi, gimana pun caranya. Artinya diperbolehkan. Ya bukan masalah pemaksaan sebenarnya ya. Jadi tetap sang suami itu berhak untuk rujuk kembali. Dengan catatan memang belum sampai talak 3. Itu baru talak 1 kan. Jadi sebelum talak bain itu sang suami punya hak untuk ngajak rujuk kembali walaupun sang istri menolak. Tapi tentunya ya ada ketentuan nanti untuk biar sah kembali untuk menggauli istri gimana caranya. Ada nanti ketentuan. Ya contoh yang ngaji-ngaji yang lalu penjelasan itu nanti ada membayar kifarat itulah, membayar denda biar jenengan paham. In aradu islahan. Nah, kalau keduanya sang suami istri itu memang untuk saling pengen kembali ya. Sudah saling rujuk lah, saling saling setuju, nggak ada istilah penolakan ya, si A mau, si istri juga mau, si A si B udah mau lah intinya ya, udah mau kembali lagi. Di sini dalam Al-Quran ternyata dijelaskan bainahuma la idrorul mar'ati wa huwa tahridu ala qasdi la syartan li jawazir raji'ati. Ternyata walaupun sang suami istri ini udah sepakat untuk damai,
Di sini penjelasan tafsirnya adalah itu bukan syarat untuk kembali rujuk. Bukan syarat yang sah untuk kembali rujuk, bukan suatu syarat. Paham enggak? Artinya ketika jenengan sudah perang ramekan sama istri, tong, jatuhlah talak 1. Nah besok hari ternyata akur lagi. Ternyata akur itu yang dimaksud islahan di sini bukan suatu syarat jenengan. Nah besok ketemu lagi langsung jenengan bergaul lagi pada malam harinya gitu kan? Itu tidak boleh. Karena itu bukan suatu syarat. Paham gak ini saya katakan kayak gini? Wis ribut jatuh talak. Ketika sang suami sang istri udah sepakat, keduanya sepakat, saling memaafkan, bahkan perdamaian, ya wis aku ya kan karon jenengan Pak, iya yong aku ya kan karon jenengan yong. Tapi ternyata itu bukan suatu syarat untuk dibolehkan talak raj'i itu. Tidak bukan suatu syarat disahkannya jenengan untuk bercampur kembali. Artinya apa? Ada ketentuan yang saya jelaskan tadi itu. Ada ketentuan jenengan sebagai sang suami untuk membayar denda. Pastinya tidak hakim untuk menyaksikannya. Kayaknya banyak loh yang terjadi. Nah itu nanti, pertanyaannya gimana ketika itu diterjang? Nanti anaknya hukumnya haram. Walaupun statusnya waktu itu masih talak 1. Jadi jenengan beli memproduksi anak, kok jadi anaknya ya haram. Lo kasihan. Nah itu kalau nggak diperhatikan, makanya berhati-hati ketika sedang marah sama istri. Jangan sampai bersumpah gila, jangan sampai menjalurkan talak 1. Nanti ketika jenengan nggak membayar denda itu, jenengan kembali lagi dengan istri, hukumnya haram. Ketonnya sepele tapi luar biasa ini. Nah ketika nanti terkenalnya tadi ya kayak suami istri, tapi dalam rumah tangga itu terjadi tragedi yang orang kan tidak tahu. Ya apa enggak? Nah itu. Nah di sini jelaskan in aradu islahan, dari Islam perdamaian di sini bukan menjamin atau membolehkannya jenengan untuk menggoda istri kalian lagi, walaupun sama-sama sepakat untuk saling memaafkan. Karena dijelaskan tahridu ala qasdi, karena apa ya tadi kan dijelaskan keduanya walaupun sang suami sudah berjanji tidak akan menyakiti istri lagi, sang istri sudah berjanji tidak akan marah-marah lagi, kayak gitu kan. Bainahuma la idrarul mar'ati wa huwa tahridu ala qasdi, yang dimaksud tahridu ala qasdi itu sesuatu dorongan niat untuk berbaikan kembali. Ternyata itu la syarton di jawazil raji'ati, bukan suatu syarat dibolehkan yang dengan untuk kembali menggoda istri. Biasanya kan wis baikan lagi ini, wis saling memaafkan. Nah itu hati-hati. Ternyata di dalamnya masih terdapat hukum yang diterjang. Artinya pasang suami memang harus ikrar, harus membayar denda. Kalau nanti nggak berupa contoh, salah satu contoh yang membayar denda itu ada yang puasa 3 hari atau membayar makan fakir miskin 10 orang atau berapa, itu ada ketentuan-ketentuan nanti di usul fikih, itu kejelasannya masih panjang sekali. Ini sekedar pengetahuan biar jenengan semuanya nanti ketika berumah tangga harus berhati-hati. Pun, jadi saya belum ini nggak ada pegang Al-Quran ya? Bikinnya belum sih. Bilang apa pegang Gus? Kayaknya belum sih. Dia berikan 1 ayat ya, biar besok nggak lupa. Wa hadza fi talaqi raj'i, ini biar cepat langsung diartikan aja lah ya. Wa hadza fi talaqi raj'i wa haqqu la tafdila fihi idza la haqqa li ghairihim fi nikahinna fil 'iddah. Nah di sini kaum suami itu mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Ketika jatuh talak 1 dalam masa iddah 3 bulan atau 3 kali kurut, 3 kali suci, 3 kali haid, itu sang istri yang ditalak tidak boleh dinikahi oleh lelaki manapun. Itu kelebihannya. Artinya ketika istri nerjang dalam waktu 3 bulan kok belum selesai kau nikah lagi dengan lelaki lain, hukumnya haram. Pernikahannya tidak sah. Penjenengan jika harus ngerti ya, nanti buat saksi ketika ada orang dicerai belum ada 3 bulan, ya kecuali memang yang dicerai itu masih suci, itu tidak ada masa iddah.
Non kan ulah sieun. Apa sih? Ush. Berarti reaksi. Kalau lapangan deh kan. Berarti reaksi manut. Pun selanjutnya walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mang. Tas. Tas. Maksudnya adalah, nah di sini kaum wanita yang telah dicerai, kaum wanita yang telah dicerai juga mendapat hak yang seimbang seperti laki-laki kayak gitu. Malah ditambah. Kan mengapa nyambut kehadiran jenengan dan kenalan. Secara. Saya ulangi lagi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan kaum wanita yang telah dicerai juga mendapat hak yang sama, yang seimbang ya, untuk menuntut kepada mantan suami, sang suami. Jadi ketika jenengan sudah menjatuhkan talak, walaupun jenengan diharamkan untuk menggauli istrinya ya, sebelum rujuk, itu jenengan wajib memberi nafkah seperti biasanya. Ya pastilah wong dia nikah sama orang lain memang belum boleh. Jadi artinya di sini kaum wanita atau yang tercerai itu tadi mendapatkan hak yang sama. Jadi memang harus jenengan itu ngasih nafkah seperti biasanya. Apalagi kalau sudah punya anak kayak itu, jangan sampai ketika dijatuhkan talak beda udah bisa nggak numpaki maning sing wedon jenengan ora tanggung jawab, itu tidak boleh. Tetap sang mutallaqat atau sang wanita yang telah kena talak satu ini tetap mendapatkan hak seperti biasanya. Jadi paham ya? Walil rijali 'alaihinna darajah. Wallahu 'azizun hakim. Lah ini penghujung ayat insyaallah. Dan bagi kaum laki-laki itu luar biasa sekali, mendapat derajatnya itu satu tingkat di atas kaum wanita. Di sini tafsirannya fadilah fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum limasyaquhu minal mahri wal infaq. Apa sebabnya? Karena kaum lelaki di sini mendapat keistimewaan itu. Apa sebabnya? Karena memang kaum lelaki itu jadi derajatnya satu tingkat pada di atas kaum wanita. Jadi kaum laki wajib mendapatkan ta'atihinna. Jadi wajib mempunyai hak ditaatin oleh kaum wanita. Walaupun sudah dicerai sekalipun harus taat kepada sang mantan. Alasannya di sini satuhu minal mahri wal infaq, karena kaum laki ya tetap yang mengeluarkan mahar dan kaum lelaki lah yang memberi nafkah. Jadi sing jungkir balik ngelet nafkah adalah kaum lelaki, itu kewajibannya. Wallahu azizun hakim. Dan ketahuilah di penghujung ayat ini Allah Maha Perkasa fi mulkihi, di dalam kerajaannya. Apa maksudnya? Yang jenengan walaupun diingatkan di sini, walaupun jenengan kaum lelaki maha hebat, derajatnya di atas kaum wanita, jangan mentang-mentang. Allah mengingatkan dalam ujung ayat wallahu azizun hakim. Wallahu aziz. Jadi Allah memang maha perkasa. Jadi jangan kudu ingat. Jadi biar tidak sombong. Jadi tidak mentang-mentang jadi kaum suami punya hak untuk menjatuhkan talak terus jangan mentang-mentang. Itu tidak boleh. Diingatkan oleh Allah, Allah yang maha aziz, Allah yang maha perkasa. Kayak gitu. Karena tafsiran hakim juga di sini fihi tabbaruhu bi khalqihi. Allah maha bijaksana, walaupun perkasa, Allah juga maha bijaksana. Yang diingatkan, artinya apa? Ketika kaum suami diberikan hak, diberikan power, diberikan derajat yang luar biasa, ya tetap harus bijaksana. Seandainya kembali jenengan mau rujuk dengan istri jenengan sedaya, artinya jenengan harus bijaksana. Tidak ada keniatan untuk menyakiti kaum wanita.
Terusipun at-talaqu marratani wallahu a'lam. Sudah saya insyaallah ya. Nggih, insyaallah. Secara tok mbok alhamdulillah. Ora sesuke saya tok wae. Tok dari BSSM karena ndongani. Andi Pak apa sama? Tok selang kudu ora apa-apa iki. Ya mendongani iki terakhir. Bisa aja Bang. Ya Bun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan bi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liahbabina wa liman ahsana 'alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma jammilna bil 'afwi was salam. Amin. Taqwa istiqamah. Ailan wajhad nadama. Innaka sami'un du'a. Innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba al-'amali alladhi yuqarribuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Ya Allah ya Rabb. Monggo berdoa sesuai kebutuhan apa yang jenengan harapkan hajatnya. Monggo. Ya Rabb, ya Allah. وتطهرنا بها من جميع العاصي والسيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هو ضار من أحد إلا بإذنك وخاتمة حسنة. آمين. وخاتمة حسنة. اللهم افتح لنا بفتوح العالم. اللهم افتح لنا بفتوح العالم. Allahumma salamatan fi Amin. 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 wa salamatan fi jasad. Amin. Wa barakatan fi rizq. Amin. Amin. Taubatan qabla al-maut. Amin. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah